Ketika dirimu menjadi sulit dibaca, sesuatu yang menarik terjadi. Orang lain akan penasaran, bertanya-tanya, dan rasa ingin tahu itu perlahan berubah menjadi ketertarikan yang mendalam. Dalam video ini, kita akan menyelami psikologi di balik keheningan dan keterpisahan emosional. Ini bukan tentang bermain peran atau manipulasi. Ini tentang menciptakan dinamika di mana orang lain merasa tertarik, terdorong untuk memahami, dan terus mencari jawaban yang hanya ada pada dirimu. Kita akan membahas bagaimana mengambil langkah mundur dan membiarkan ruang kosong itu terisi justru dapat mengubah cara mereka memandangmu. Siap mempelajari rahasia menjadi pribadi yang misterius sekaligus tak tertahankan? Mari kita mulai. Nomor 1, misteri yang tidak bisa mereka pecahkan. Kita hidup di zaman di mana orang terlalu banyak berbagi. Setiap pemikiran, setiap perasaan, setiap detail kecil. Tetapi ketika kamu menyimpan sebagian dari dirimu, bukan dengan cara yang dingin, tetapi dengan cara yang tenang dan percaya diri, itu menciptakan misteri yang ingin orang lain pecahkan. Mereka akan memutar ulang percakapan, menganalisis ekspresi, dan mencoba mendekode niatmu. Dan inilah kenyataannya. Misteri itu menarik. Ini adalah sifat manusia untuk tertarik pada apa yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Saat seseorang menyadari bahwa mereka tidak bisa membaca dirimu seperti buku terbuka, pikirannya mulai bekerja keras. Mereka akan bertanya-tanya mengapa kamu tidak terburu-buru mengisi setiap keheningan. Mengapa kamu tidak terus-menerus menjelaskan dirimu. Mengapa hidupmu tampak penuh bahkan tanpa pengakuan dari luar? Ketentraman yang tak tergoyahkan itu menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu tidak menunggu persetujuan siapapun untuk merasa lengkap. Disinilah pola pikir stoik bekerja untuk keuntunganmu. Kamu tidak menyembunyikan siapa dirimu, tetapi kamu juga tidak menyerahkan seluruh jiwamu kepada seseorang yang belum pantas mendapatkannya. Seorang pribadi stoik memahami bahwa pemikiran, ketenangan, dan energinya berharga, dan tidak semua orang berhak mendapatkan akses langsung. Kamu tidak bermain-main, kamu hidup dengan tujuan, kamu berbicara ketika itu penting, kamu berbagi ketika itu bermakna, dan kamu membiarkan tindakanmu membawa bobot karaktermu. Bayangkan memiliki percakapan di mana orang lain mendekat, mengharapkan lebih, menunggu kamu membagikan dunia batinmu, tetapi kamu tidak terburu-buru. Kamu membiarkan keheningan bernapas. Kamu membiarkan kehadiranmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Dan di ruang itu, rasa ingin tahu mulai tumbuh. Mereka mungkin mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana kamu tampak tidak terpengaruh oleh balasan yang lambat. Bagaimana kamu nyaman mengakhiri percakapan tanpa mencoba memperpanjangnya. Bagaimana kamu tidak mengejar pengakuan dengan pemeriksaan konstan. Penahanan itu, penguasaan diri yang tenang, menjadi sesuatu yang sulit dilepaskan. Mereka akan mulai memikirkanmu ketika kamu tidak ada, bertanya-tanya apa yang ada di pikiranmu, dan apa yang akan membuatmu benar-benar terbuka. Dan itulah paradoksnya. Dengan tidak mencari perhatian mereka, justru kamu membuat mereka menginginkannya lebih. Kamu tidak tampil untuk pandangan mereka. Kamu hanya menjadi pribadi yang damai dengan dirimu sendiri. Dan di dunia yang kecanduan kebisingan dan paparan berlebihan, ketenangan itu menjadi tak tertahankan. Nomor 2, keheningan yang berbicara banyak. Banyak orang merasa panik dalam keheningan. Mereka terburu-buru mengisinya dengan kata-kata, lelucon, penjelasan, atau jaminan, seolah-olah keheningan adalah tanda bahwa ada yang salah. Tetapi seseorang yang mampu membiarkan keheningan mengalir tanpa ketidaknyamanan, justru menonjol di dunia yang dipenuhi dengan terlalu banyak kata, terlalu banyak penjelasan, dan terlalu banyak kompensasi. Keheningan yang tenang bukanlah jarak yang membuat orang lain menjauh. Justru seringkali itu menjadi magnet yang menarik mereka lebih dekat, bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara mental dan emosional. Ketika kamu tidak terburu-buru menambal setiap celah percakapan, sesuatu yang menarik terjadi. Orang lain mulai memperhatikan dengan lebih tajam. Mereka memutar ulang kata-kata terakhirmu di kepala mereka, mencari makna dalam ekspresi wajahmu, membaca bahasa tubuhmu, dan berusaha mendekode apa yang mungkin sedang kamu pikirkan.
Dan semakin mereka tidak bisa langsung memahaminya, semakin terlibat mereka dalam upaya memahami. Rasa ingin tahu yang sederhana perlahan berubah menjadi ketertarikan yang lebih dalam. Psikologi sosial menunjukkan bahwa ketidakpastian dapat meningkatkan daya tarik. Otak manusia memang dirancang untuk menyukai pola, kepastian, dan jawaban yang jelas. Ketika hal itu tidak tersedia, pikiran bekerja lebih keras, menciptakan semacam loop mental yang berulang-ulang. Keheninganmu menjadi teka-teki terbuka yang tidak selesai dibaca. Sebuah cerita yang mendorong orang lain untuk kembali, mencoba menyambungkan potongan-potongan yang tidak kamu ungkapkan. Inilah mengapa mereka yang mampu memeluk keheningan seringkali justru menjadi pusat perhatian. Bukan karena mereka berbicara paling keras, tetapi karena mereka berbicara paling sedikit dengan bobot yang paling besar. Dari sudut pandang stoikisme, keheningan bukanlah kekosongan. Itu adalah keputusan sadar untuk tidak bereaksi secara berlebihan, tidak tergesa-gesa mengisi ruang hanya untuk mendapatkan validasi. Marcus Aurelius pernah menulis tentang pentingnya penguasaan diri, bahwa tidak semua hal membutuhkan respons dan tidak semua stimulus pantas memancing reaksi. Ketika kamu bisa duduk tenang tanpa merasa perlu untuk menjelaskan diri, kamu menunjukkan kemandirian batin. Kamu mengirimkan pesan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya cukup dengan diri saya sendiri. Dan ketenangan seperti itu adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling jarang ditemui. Bayangkan sebuah skenario sederhana. Kamu duduk berhadapan dengan seseorang di meja makan. Percakapan terhenti sejenak. Kebanyakan orang mungkin akan terburu-buru, melontarkan lelucon, menambahkan pertanyaan acak, atau mencari cara untuk menyingkirkan keheningan itu. Tetapi kamu tidak. Kamu hanya mengambil tegukan minumanmu dengan tenang, membiarkan pandanganmu melayang sejenak ke arah jendela, lalu kembali menatap matanya dengan stabil. Mantap, tenang, tidak terburu-buru. Dalam momen yang nyaris tanpa kata itu, sesuatu yang halus namun kuat terjadi. Kamu menyampaikan kenyamanan yang mendalam dalam dirimu sendiri. Kamu tidak sedang tampil. Kamu tidak sedang memohon pengakuan. Kamu sekadar hadir. Dan di ruang itu pikiran orang lain mulai berlari. Apa yang sedang dia pikirkan? Mengapa dia begitu tenang? Mengapa keheningan ini justru terasa begitu penuh, bukannya kosong? Itulah paradoksnya. Tanpa berusaha menarik perhatian, kamu justru membuat mereka semakin penasaran. Tanpa menjelaskan dirimu, kamu membuat mereka ingin mengetahui lebih dalam. Di dunia yang kecanduan kebisingan dan kecepatan, keheningan yang disengaja adalah bentuk kelangkaan. Itu menciptakan kontras yang membuatmu tampak lebih berharga. Ketika kamu tidak merasa terpaksa mengungkapkan segalanya, kamu menunjukkan bahwa hidupmu tidak bergantung pada validasi eksternal. Kamu tidak menahan informasi untuk bermain-main. Kamu menahannya karena kamu paham bahwa tidak semua orang berhak mendapatkan akses instan ke dunia batinmu. Itulah inti stoikisme. Disiplin dalam mengatur apa yang keluar dari dirimu, bukan karena takut, tetapi karena menghargai dirimu sendiri. Jika diperhatikan, momen-momen paling tenang seringkali justru berbicara paling keras. Keheninganmu bukanlah pasif, itu adalah strategi sadar. Itu adalah ruang di mana orang lain mulai melakukan chasing tanpa mereka sadari. Rasa ingin tahu mereka tumbuh, lalu berubah menjadi investasi emosional. Mereka semakin memikirkanmu, bahkan ketika kamu tidak ada di ruangan. Jadi, sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, coba renungkan ini. Bagaimana jika hubunganmu bisa berubah hanya dengan berhenti terburu-buru mengisi setiap jeda? Bagaimana jika keheningan yang dulu kamu takuti ternyata adalah salah satu alat komunikasi paling kuat yang kamu miliki? Jika kamu pernah mengalami bagaimana keheningan menciptakan kedekatan yang lebih dalam, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Atau cukup tulis, keheningan menciptakan rasa ingin tahu. Nomor 3, kontrol diri emosional itu magnetik. Ketika kamu tidak langsung bereaksi terhadap setiap emosi yang muncul, orang lain akan memperhatikan. Mereka tidak bisa dengan mudah membaca dirimu karena kamu tidak mengenakan setiap perasaan di lengan bajumu. Kamu tidak sedang menyembunyikan siapa dirimu. Kamu hanya memilih untuk tidak menyiarkan setiap naik turun suasana hati agar dunia melihat. Alih-alih terbawa arus reaktif, kamu mengambil jeda sejenak, menarik napas, memproses, lalu merespons dengan tujuan.
Dan hal sederhana ini saja sudah cukup membuatmu berbeda di zaman sekarang. Ketika kebanyakan orang berbicara sebelum berpikir, memposting sebelum merenung, dan bereaksi sebelum memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bayangkan sebuah situasi, seseorang melempar komentar menggoda atau menyentuh topik yang biasanya bisa memicu emosimu. Kebanyakan orang akan terpancing, langsung berdebat, membela diri, atau buru-buru menjelaskan perspektif mereka. Tetapi kamu hanya menatap dengan tenang, mungkin disertai senyuman kecil yang terkendali, dan membiarkan momen itu berlalu tanpa memberinya reaksi emosional yang diharapkan. Ketentraman itu bukan hanya mengejutkan, itu memutus pola. Orang itu sadar bahwa mereka tidak bisa memprovokasimu dengan mudah, tidak bisa memprediksi reaksimu, dan tidak bisa menyeretmu ke dalam kerangka emosional mereka. Dan justru disitulah letak kekuatanmu. Ketenangan itu menjadi sesuatu yang menantang sekaligus memikat. Inilah inti dari kebijaksanaan para Stoik. Emosi harus diakui, tetapi tidak boleh dibiarkan memimpin tindakan kita. Marcus Aurelius berulang kali menuliskan dalam Meditations bahwa kekuatan sejati manusia terletak pada kemampuannya mengatur pikiran sendiri, terlepas dari apa yang terjadi di luar dirinya. Seneca mengajarkan bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian kita terhadapnya. Dalam konteks ini, kontrol diri emosional bukanlah soal menekan perasaan, melainkan menguasai ruang di antara stimulus dan respons. Ketika kamu memiliki kendali atas ruang itu, kamu tidak lagi menjadi budak keadaan, kamu menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Dari perspektif psikologi modern, kemampuan ini disebut emotional regulation. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu mengatur emosi mereka dengan baik cenderung dianggap lebih menarik, lebih dapat dipercaya, dan lebih berwibawa. Mengapa? Karena stabilitas emosional menciptakan rasa aman. Saat orang lain menyadari bahwa kamu tidak akan meledak karena hal kecil, tidak larut dalam pujian, dan tidak hancur karena kritik, mereka melihat fondasi yang jarang dimiliki banyak orang, kekuatan yang konsisten. Bayangkan efeknya pada interaksi sehari-hari. Ketika seseorang tidak bisa memprediksi reaksimu, mereka mulai memutar ulang interaksinya denganmu. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang bisa membuat dia benar-benar terbuka. Rasa ingin tahu itu berkembang menjadi tarikan. Bukan karena kamu menahan sesuatu secara artifisial, tetapi karena kamu menunjukkan bahwa keterlibatanmu adalah pilihan, bukan kewajiban. Dan disitulah paradoks magnetisme itu bekerja. Misteri sejati tidak hanya tentang menahan kata-kata. Misteri terletak pada kekuatan untuk memilih kapan, bagaimana, dan dengan siapa kamu membuka dirimu. Ketika orang lain menyadari bahwa kamu tidak bereaksi secara otomatis, bahwa mereka tidak bisa dengan mudah menarikmu ke dalam permainan emosional, mereka tidak hanya memperhatikan, mereka mulai terobsesi, bukan pada drama, tetapi pada kekuatanmu. Seorang pribadi yang bisa berdiri teguh baik dalam pujian maupun kritik, yang bisa menikmati kebahagiaan tanpa melekat padanya, dan yang bisa menghadapi kesulitan tanpa goyah, itulah yang membuat orang lain terpesona. Karena pada dasarnya, kita semua mencari stabilitas di dunia yang penuh ketidakpastian. Dan ketika kamu menjadi simbol stabilitas itu, kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang mendalam. Nomor 4, kekuatan kehadiran yang ambigu. Menjadi hadir tidak berarti harus menjadi dapat diprediksi. Kamu bisa hangat, penuh perhatian dan menarik, tetapi tetap mempertahankan rasa independensi yang membuat orang lain terus bertanya-tanya. Mereka akan merasakan energi yang kamu bawa ke dalam ruangan, tetapi mereka tidak pernah benar-benar tahu apakah kamu sepenuhnya tersedia atau hanya melintas. Dan justru disitulah benih ketertarikan mulai tumbuh. Bayangkan ini, kamu mendekat, membagikan cerita yang membuat mereka tertawa, dan tatapan matamu bertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Ada percikan denyut sambungan yang nyata. Namun sebelum mereka sempat merasa aman di dalam momen itu, kamu sudah bergerak lagi, berbincang dengan orang lain, berbagi tawa dengan teman, atau mungkin hanya berdiri sendiri dalam keheningan yang reflektif. Kamu hadir tetapi tidak menempel. Kamu terlibat tetapi tidak melekat.
Kontras ini begitu kuat. Kebanyakan orang ketika tertarik jatuh ke dalam dua ekstrim. Terlalu melekat dengan perhatian konstan, atau terlalu menjaga jarak dengan mundur sepenuhnya. Kamu tidak melakukan keduanya. Kamu bergerak masuk dan keluar seperti pasang surut. Kadang dekat, kadang jauh, tetapi selalu konsisten dalam kehadiranmu. Ritme ini menciptakan ketegangan psikologis yang unik. Cukup dekat untuk dirasakan, cukup jauh untuk dirindukan. Secara psikologis, fenomena ini disebut intermittent reinforcement. Ketika kehadiran atau perhatian diberikan secara tidak terduga, hal itu justru memperkuat rasa ketertarikan. Otak manusia bereaksi terhadap ketidakpastian dengan meningkatkan fokus. Mereka mulai menunggu, mengantisipasi, bertanya-tanya kapan kamu akan kembali memberi momen itu lagi. Dan dalam prosesnya, energi mereka semakin berpusat padamu. Dari sudut pandang stoikisme, pola ini bukan manipulasi, melainkan ekspresi hidup yang seimbang. Seorang individu stoik bergerak dengan cara yang sama, berakar, disengaja, dan mustahil untuk digoyahkan dari keseimbangannya. Mereka memberi tanpa kehilangan diri, terhubung tanpa melepaskan prinsip, dan hadir tanpa merasa harus membuktikan nilai. Nilainya tidak berasal dari pengakuan eksternal, tetapi dari keselarasan dengan diri dan prinsip-prinsip batinnya. Dengan cara itu, setiap interaksi yang kamu lakukan bukanlah bentuk pencarian validasi, melainkan pilihan yang disengaja tentang kemana energi hidupmu diarahkan. Ketika kamu mewujudkan ini, kamu mengirimkan pesan diam tetapi jelas. Saya tidak ada di sini untuk menghibur, saya tidak di sini untuk meyakinkan. Saya sudah cukup. Dan justru karena itulah, orang lain melihat kehadiranmu sebagai sebuah hak istimewa, bukan sebuah janji. Mereka sadar bahwa dunia batinmu kaya dan kompleks, tetapi tidak mudah diakses. Dan semakin sulit dunia itu dipetakan, semakin dalam obsesi mereka tumbuh. Disinilah letak paradoksnya. Kamu tidak sedang menahan diri untuk bermain-main, tetapi karena kehadiranmu memiliki gravitasi sendiri, orang lain secara alami merasa tertarik. Kehidupanmu dengan kedalaman dan orbitnya menciptakan daya tarik yang berbeda. Mereka tidak melihatmu sebagai seseorang yang melayang tanpa arah, melainkan sebagai pusat orbit yang stabil dengan kekuatan tarikannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu menjadi orang yang hanya mengitari orbit orang lain karena tidak memiliki pusat gravitasi sendiri? Ataukah kamu adalah orang yang memiliki dunia kaya di dalam dirinya? Dunia yang membuat orang lain ingin masuk ke orbitmu? Itulah kekuatan kehadiran yang ambigu. Itu bukan tentang menahan untuk mengontrol, tetapi tentang hidup dengan keseimbangan yang begitu kuat, sehingga kehadiranmu menjadi sesuatu yang terus ingin mereka dekati, bahkan ketika mereka tidak bisa memilikinya sepenuhnya. Saya ingin mendengar pemikiranmu tentang ini. Tulis di kolom komentar, apakah menurutmu kehadiran yang ambigu ini adalah sesuatu yang pernah kamu rasakan, atau coba praktikkan? Atau cukup ketik, kehadiran di atas pengejaran, agar saya tahu kamu mengerti inti dari pesan ini. Nomor 5, tindakan yang tidak sesuai dengan asumsi mereka. Jika seseorang berpikir bahwa mereka sudah memahami dirimu sepenuhnya, itulah saat terbaik untuk mengejutkan mereka. Bukan dengan drama, manipulasi, atau permainan emosional, tetapi dengan pertumbuhan. Mungkin dulu kamu adalah orang yang selalu membalas pesan dengan cepat, hampir seolah-olah interaksi itu adalah titik terang utama.